Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardaningsi dengan nomor NIM 2186206190 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3B, mata kuliah PLSBT Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya Teknologi, ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Rusdil Marta MPD, Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yaitu modernisasi dan pembangunan. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dalam skala besar maupun kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Hal ini pula yang menyebabkan modernisasi disebut sebagai transformasi aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh jika dilihat dari dampaknya. Jika dilihat dari kata modernisasi, merupakan bahasa Latin yaitu modernus. Kata modernus sendiri terdiri dari dua gabungan. Kata yang memiliki arti yaitu modo diartikan sebagai cara, sedangkan ermos diartikan sebagai masa kini. Sedangkan pembangunan itu adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang beruntutan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi, politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaannya yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan untuk pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Modernisasi menimbulkan perubahan dalam kehidupan. Yang pertama yaitu modernisasi menurut Cyril Edwin Black, yaitu rangkaian perubahan cara hidup manusia yang kompleks dan saling berhubungan, merupakan bagian pengalaman yang universal dan yang dalam banyak kesempatan merupakan harapan bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua yaitu menurut Cowen-Jaraningrat, modernisasi merupakan usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia sekarang ini. Hal ini berarti bahwa untuk mencapai tingkat modern harus berpedoman kepada dunia sekitar dan mengalami kemajuan. Yang ketiga yaitu menurut Scott, modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua bagi kehidupan manusia dan tingkat yang berbeda-beda. Tetapi tujuan utamanya untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan nyaman dalam arti yang seluas-luasnya. Yang menurut terakhir adalah menurut Smith, modernisasi adalah proses yang dilandasi dengan seperangkat rencana dan kebijaksanaan yang disadari untuk berubah masyarakat ke arah kehidupan masyarakat yang berkomporer, yang menurut penilaian lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu modernisasi ditandai dengan ciri-ciri modern, yaitu yang pertama naturitas kebutuhan material dan persaingan kebutuhan manusia. Yang kedua kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Yang ketiga, modern banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Yang keempat, berkat jasanya hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Yang kelima, modernisasi juga melahirkan teori baru. Yang keenam, mekanisme masyarakat berubah menuju
prinsip dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebihan. Yang ketujuh yaitu kehidupan seseorang. Perhatian religius dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. Modernisasi ini juga dapat terwujud melalui beberapa syarat. Yang pertama yaitu cara berpikir ilmiah. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar menunjukkan birokrasi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Yang keempat, cara penggunaan alat komunikasi massa yang baik dan teratur. Yang kelima yaitu tingkat organisasi yang tinggi, disiplin yang tinggi, dan adanya sentralisasi wewenang. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor budaya yang menghambat pembangunan. Pembangunan tidak selalu berjalan mulus karena diharapkan beberapa permasalahan, salah satunya permasalahan mentalitas atau budaya. Ada budaya-budaya yang menghambat proses pembangunan baik bersifat psikologis, persepsi yang keliru, tradisi dan sikap mental yang tidak mendukung. Salah satunya hambatan budaya itu sendiri itu seperti keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati. Tanah secara turun-temurun yang diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Mereka enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani, padahal hidup mereka umumnya miskin. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan dan persepsi atau sudut pandang. Misalnya pada awal program keluarga berencana terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis seperti upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru hidup mereka lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka yang di tempat lama. Selain itu, masyarakat daerah-daerah terpencil kurang komunikasi dengan masyarakat luar karena pengetahuan serta terbatas seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Sikap ini sangat mengganggukan budaya tradisional sedemikian rupanya yang menganggap hal-hal baru itu akan rusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Sikap etnosentrisme yaitu sikap yang mengganggukan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus saran, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap seperti ini akan menghambat terciptanya integrasi nasional. Kesimpulannya yaitu pembangunan adalah sebuah perubahan sosial secara positif yang direncanakan, terarah dan dilakukan dengan sadar. Sedangkan modernisasi adalah usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia yang diharapkan dengan beberapa permasalahan yang salah satunya adalah mentalitas atau budaya serta masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar karena pengetahuannya serba terbatas seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Sekian, terima kasih.